ilmu dan amal. Bahkan riwayat daripada Ibn Abbas di sini dikatakan yarfa'ullahu al-ulama yaumal qiyamati ala sairil mu'minina bi 700 darajah ma baina ad-darajatain masiratu 500 'am. Kata Ibn Abbas, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sayyidina Ibn Abbas mauquf, katanya Allah mengangkat derajat ulama pada hari kiamat itu di atas orang-orang mukmin yang lainnya. Berapa banyak? 700 derajat. Bedanya 700 derajat. Antara satu derajat ke derajat yang lain, kata beliau, perjalanan 500 tahun. Ini kita jalan kaki 500 tahun, hitung. Nih, kita jalan kaki 500 tahun, hitung sampainya kemana gitu. Tapi jalan kaki ya, bukan naik mobil ya. Jalan kaki, kita jalan misalnya dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Kita habis waktu berapa tuh? Kalau jalan kaki mungkin hampir sebulan atau 2 minggu. Ya kalau pakai berhenti-berhenti atau seminggu lah jalan terus gitu. Enggak ada berhentinya. Nah, ini perjalanan 500 tahun. Itu antara satu derajat ke derajat yang lain. Dan ini perbedaan antara orang alim dan orang yang tidak alim. Ya, orang yang biasa, bukan orang yang maksiat, tapi orang mukmin, orang muslim, tapi yang tidak memiliki ilmu. Itu perbedaannya berapa derajat? 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain, itu perjalanan 500 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Kata Habib Zain bin Sumail dalam kitab ini, qultu wa dhalika li'anna al-ilma asasul ibadat wa manba'ul khairat, kama anna al-jahla ra'su kulli syarr wa aslu jami'al baliyat. Kata beliau, karena sesungguhnya ilmu itu adalah asas. Asas itu apa? Asal usul ibadah. Tanpa adanya ilmu maka tidak akan pernah seseorang itu mampu beribadah. Kalaupun dia beribadah mungkin caranya salah dan dia bisa menjauhi maksiat walaupun nih yang namanya manusia kan, walaupun dia punya ilmu terkadang dia terjatuh kepada kemaksiatan. Tapi ketika dia bermaksiat dia tahu dia ngelakuin kesalahan. Ketika dia bermaksiat dia tahu dia itu ngelakuin kesalahan. Jadi ada kemungkinan dia bakalan balik. Makanya orang alim itu, ya kita husnudzon, sebelum mereka meninggal, mereka akan balik kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang pernah mereka lakukan itu salah dan mereka minta maaf kepada Allah. Berbeda dengan orang yang jahil, terkadang dia kira amaliyah itu adalah amaliyah yang baik, ternyata apa yang dia lakukan adalah dosa besar. Yang dia lakukan adalah dosa dan dia menganggap diri dia melakukan kebaikan. Maka tentu orang seperti ini nggak bakal mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan al-jahlu aslu kulli syarr wa mansha'u kulli dharar wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Al-Imam Ibn Majah daripada hadis Abu Hurairah. Ya, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Artinya hadis ini hadis yang bagus dan banyak sekali diriwayatkan oleh ulama. Al-Imam At-Tirmidzi, Ibn Majah. Apa hadis Rasulullah? Ad-dunya mal'unah, kata Rasulullah SAW. Dunia ini isinya semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada pada dunia ini semuanya terlaknat. Kecuali beberapa hal saja, kata Rasulullah. Zikrullah wa ma walah. Zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang bisa membawa seorang itu kepada zikir. Contohnya apa? Bukan zikir hanya dengan membaca la ilaha illallah saja, tapi melakukan kebaikan, berdakwah, tersenyum kepada sesama muslim atau bukan seorang muslim, sehingga mengajarkan kepada mereka arti Islam yang sebenarnya, yang sejujurnya. Dan itu membawa seseorang itu ingat kepada Allah gitu. Wah, ini orang Islam nih. Oh, ini Tuhannya Allah. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa menyampaikan kepada zikir kepada Allah. Jadi nggak mesti la ilaha illallah saja. Ya, karena Rasulullah SAW berdakwah bukan hanya dengan zikir saja. Rasulullah SAW berdakwah bukan hanya dengan apa? Sesuatu yang ilmiah saja, ada nasnya saja, tidak. Tapi Rasulullah SAW juga berdakwah dengan muamalah yang baik. Makanya Rasulullah beda-bedakan. Ada yang datang daripada orang-orang delegasi, misalnya datang dari luar negara. Rasulullah SAW membedakan cara berdakwah kepada mereka. Orang yang kaya raya, Rasulullah SAW berdakwah ngomongnya sesuai dengan apa orang yang datang gitu. Orang yang miskin, Rasulullah SAW dakwahnya dengan cara jadi ngepasin Rasulullah. Ya.
Rasulullah SAW berdakwah kepada anak kecil, berbeda ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada orang yang besar. Rasulullah melihat orang ini orangnya keras, Rasulullah berbeda dakwahnya dengan cara yang cocok kepada orang keras. Jadi nggak mesti harus samain gitu. Kalau samain misalnya anak kecil, kita kasih bangku semua rata gitu. Mau nonton sesuatu yang misalnya ditutupi dengan apa? Dinding yang tinggi, kita kasih rata semua bangkunya. Itu namanya nggak adil, bukan malah adil. Karena yang kecil nggak bakalan kelihatan, yang dia tinggi ya kelihatan. Begitu cara dakwah Rasulullah SAW. Nggak mesti sama, tapi penuh dengan keadilan. Karena Rasulullah SAW adalah insan yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, riwayat Sayyidatina Aisyah, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan untuk menempatkan seseorang pada tempatnya. Kata siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Ibn Majah daripada hadisnya Abu Hurairah, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya laknat isinya. Apa yang ada padanya juga terlaknat illa dzikrullah, kata Allah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma wala, dan segala sesuatu yang bisa menyampaikan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya lagi tempat berzikir kepada Allah, atau alat-alat seperti handphone ini, alat canggih yang bikin kita ingat kepada Allah, yang bikin kita apa? Bisa berkomunikasi tentang agama. Berarti ini yang kita pegang sekarang ini enggak mal'un. Karena apa? Wa mawala, artinya apa? Dia yang bisa jadikan kita baca kitab malam hari ini. Bisa menyampaikan suara saya kepada antum dan bisa menjadikan mata saya bercahaya dengan melihat wajah-wajah antum. Artinya apa? Artinya ini termasuk wa mawala. Tidak ada laknatnya illa dzikrullah mawala wa aliman wa muta'alliman. Kemudian kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, termasuk yang tidak akan mendapatkan laknat daripada Allah, orang yang belajar dan orang yang mengajar. Orang yang mengajar dan orang yang belajar, insya Allah tidak akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.